selamat sore adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik-baik saja ya. Ya pastinya dong. Ya saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Untuk itu adik-adik di rumah duduk yang manis. Karena ibadah kita pada saat ini akan segera kita mulaikan. Kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa pembukaan, kita angkat pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah
Yesusku, cian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Engkau ku kagumi. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena berkat penyertaan Tuhan sehingga kami Tuhan boleh ada lagi pada saat ini untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau memberkati juga adik-adik yang ada di rumah agar mereka mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengangkat lagi satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya berdiri ya. Tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, kumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku,
Persilakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena pada saat ini kami boleh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami ceritakan tadi boleh anak-anak mengerti dan mereka pahami. Bagi Encik Fian Tuhan yang akan memberikan cerita, mendengarkan cerita bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari Tuhan Yesus berkati dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ia Tuhan berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentu kabar baik bukan? Encik percaya adik-adik di rumah dari kolom 1 sampai kolom 18 semua anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, sore hari ini Encik akan bercerita. Judul ceritanya Encik, Aku Mendoakan Orang Lain. Nah anak-anak, apakah anak-anak pernah mendoakan orang lain? Atau anak-anak hanya berdoa untuk mama, papa, kakaknya, atau adiknya? Orang-orang di sekitar adik-adik, mungkin adik-adik tidak pernah mendoakan. Apakah itu teman-teman di sekolah minggu atau teman-teman di sekolah? Nah sore hari ini adik-adik, Encik akan bercerita mengenai seorang Bapak Paulus. Adik-adik, apakah adik-adik di rumah punya om atau kakak yang sama namanya dengan cerita Encik hari ini, Bapak Paulus? Sebelum Encik bercerita mengenai Bapak Paulus, Encik bercerita dulu. Ada seorang anak. Ada seorang anak adik-adik. Anak ini mamanya sakit. Mamanya sakit dan dia pergi beli obat pada seorang dokter. Sampai di puskesmas, sampai di apotek, dia menanyakan obat untuk mamanya. Nah dokter ini adik-adik, mungkin dia kurang teliti atau dia kurang perhatikan obat apa yang dia berikan. Ternyata obat yang dia berikan kepada anak ini yang namanya Doni itu bukan obat yang baik untuk mamanya, tetapi itu racun. Nah Doni pada saat dokter memberi obat itu,
Doni langsung lari, dia pergi ke rumahnya karena dia ingin supaya anaknya cepat sembuh. Dalam perjalanan dia menuju ke rumahnya, karena Doni ini lari-lari, akhirnya obat itu jatuh. Dan obat itu pecah botolnya dan tidak bisa diminum lagi. Nah tentunya adik-adik bersyukur ya, karena obat itu tidak bisa diminum, karena itu racun. Nah adik-adik, pada saat Doni ini berlari pulang membawa obat itu, dokter ini karena dia sudah salah memberi obat kepada Doni, dia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dia bilang, Tuhan tolong supaya obat yang saya berikan kepada Doni tadi tidak bisa dikasih sama mamanya. Jangan sampai mamanya minum. Jika mamanya minum obat itu, mamanya bisa meninggal. Nah adik-adik, dokter karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus menjawab doanya. Doni kembali ulang kepada dokter, ke apotek. Dia menangis, dia ketakutan. Dia sampaikan kepada dokter begini, dokter, minta maaf dokter, obat yang dokter berikan tadi jatuh. Nah anak-anak, dokter kira Doni menangis balik mau sampaikan mamanya meninggal karena minum sudah racun. Ternyata Doni kembali itu karena dia menyampaikan kepada dokter obat yang dokter berikan itu jatuh. Nah bukan main leganya dokter itu, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab apa yang dokter minta kepada Tuhan lewat doa. Akhirnya dokter berikan obat yang sebenarnya, obat yang baik, obat yang untuk menyembuhkan mamanya Doni. Nah adik-adik, itulah refleksi cerita yang Enci akan sampaikan pada sore hari ini. Cerita Enci ambil dalam Perjanjian Baru, yaitu Filipi 1 ayat 1 sampai 7. Jadi bagi adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, bisa nanti adik-adik bisa baca sebentar di saat Enci sudah selesai bercerita. Jadi Enci minta adik-adik di rumah dari kolom 1 sampai 18 bisa duduk tenang mendengarkan ceritanya Enci. Judul ceritanya Enci, Aku Mendoakan Orang Lain. Adik-adik, ada seorang bapak yang namanya Bapak Paulus. Nah, bapak ini adik-adik, dia di penjara. Adik-adik pernah enggak lihat penjara? Apakah adik-adik sudah pernah lihat penjara yang ada di Maesa, di Jalan Bali, ada juga di Jalan Dewi Sartika? Nah, adik-adik tahu enggak, penjara itu tempatnya tentu orang-orang jahat. Misalnya dia seorang pencuri, dia perampok, pembunuh. Tapi ini Bapak Paulus ini, dia bukan orang jahat adik-adik, tapi dia seorang bapak yang suka melayani. Dia ingin menyampaikan kebenaran soal Injil kepada orang-orang banyak. Mungkin ada yang tidak senang dengan cara Pak Paulus ini. Akhirnya Pak Paulus ini dipenjara. Nah, inilah gambar Pak Paulus yang sedang dipenjara. Nah adik-adik, walaupun bapak ini dipenjara adik-adik, dia tidak dia tidak kecewa, dia tidak menyesal kenapa dia dipenjara. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan akan selalu menjaga dia, melindungi dia selama dia dipenjara. Dalam penjara adik-adik, Bapak Paulus ini dia selalu berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan agar supaya
orang-orang yang pernah dia kunjungi, yang pernah dia menyampaikan kabar kebenaran, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi dia. Nah, adik-adik, dengan doanya Pak Paulus, Tuhan dengar doanya, karena Pak Paulus ini dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dia berdoa untuk orang-orang lain. Jadi Pak Paulus ini dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, supaya Tuhan tolong saya, supaya saya cepat keluar dari penjara ini. Atau dia hanya berdoa untuk dirinya, Tuhan tolong saya, supaya saya dilindungi di dalam penjara ini. Ternyata adik-adik, bukan dia doakan dirinya sendiri, tetapi dia juga berdoa untuk orang banyak. Nah, sama dengan dokter tadi, dia juga berdoa untuk ibu yang sakit tadi, yang salah ia berikan obat lewat anak doni, dan Tuhan juga mengabulkan doa seorang dokter tadi. Wah, ajaib sekali ya adik-adik. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa buat kita semua. Nah, adik-adik, Pak Paulus ini setiap dia berdoa, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi dia. Nah, adik-adik, Pak Paulus saja di dalam penjara, dia bisa berdoa untuk orang lain. Apakah adik-adik di rumah pernah berdoa untuk orang-orang lain? Misalnya teman sekolah, atau teman-teman di sekolah minggu, atau enci adik-adik, bisa juga didoakan enci-enci supaya enci-enci selalu dikasih sehat. Begitu juga dengan anak-anak, ibu-ibu gurunya di sekolah, bapak-bapak guru di sekolah, adik-adik doakan juga supaya ibu-ibu guru, bapak-bapak guru selalu Tuhan berikan kesehatan, karena adik-adik sekarang belajarnya di rumah masing-masing, supaya ibu guru, bapak guru dengan semangat dia datang ke rumahnya anak-anak atau anak-anak yang datang di sekolah untuk ambil tugas. Kalau ibu gurunya sakit, ibu gurunya tidak bisa buat tugas untuk kasih sama anak-anak. Begitu juga sebaliknya, kalau bapak gurunya sakit, anak-anak tidak bisa belajar nanti. Jadi anak-anak bisa juga mendoakan pak gurunya di sekolah masing-masing, ibu-ibu gurunya, doakan juga orang-orang lain. Ya mungkin adik-adik ada di antara teman-teman yang mungkin ada yang susah, adik-adik bisa doakan juga. Jangan adik-adik hanya berdoa diri sendiri, hanya doa untuk mama, untuk papa, dan hanya keluarga inti saja. Tetapi adik-adik, kita juga harus berdoa untuk orang lain. Nah, adik-adik, mulai hari ini Enci ingatkan kepada adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 18 agar supaya kita bisa mendoakan orang lain. Nah, adik-adik, Enci punya gambar. Ini teman kita, gambar ini adik-adik, anak-anak sedang berdoa. Nah, apakah adik-adik di rumah bisa berdoa seperti gambarnya Enci ini? Ini anak Randi dan anak Rina. Randi dan Rina mereka selalu berdoa adik-adik. Jadi mereka berdoa bukan hanya untuk orang tua mereka, tetapi mereka juga berdoa untuk orang lain adik-adik. Mereka berdoa untuk ibu gurunya, mereka berdoa untuk teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar Rina dan Randi. Nah, jadi adik-adik bisa seperti kedua anak ini yang bisa berdoa di rumah mereka. Juga adik-adik di sini coba lihat. Ada teman kita,
Mereka berdoa adik-adik dengan muka yang senyum, bukan muka marah-marah. Kalau muka marah-marah, bagaimana ya kalau adik-adik berdoa dengan marah-marah? Jadi adik-adik, Enci ingatkan, kalau adik-adik di rumah berdoa, tolong berdoa teman-temannya juga dengan penuh sukacita. Jangan berdoa marah-marah, jangan berdoa dengan paksa-paksa, tetapi adik-adik dengan penuh sukacita adik-adik berdoa. Ini gambarnya Ibu Enci, kedua anak ini sedang berdoa. Nah adik-adik, masih ada lagi gambarnya Enci. Ini teman-teman, mereka juga berdoa adik-adik sambil berpegang tangan. Apakah adik-adik di rumah pernah berdoa sambil pegang tangan? Mungkin adik-adik dengan kakaknya, dengan mamanya. Bagaimana adik-adik berdoa di rumah? Nah tentu adik-adik berdoa di rumah bisa juga berdoa, ayo mama, papa, kita bergandengan tangan, kita berdoa buat misalnya buat bangsa kita adik-adik, supaya bisa pulih, supaya adik-adik bisa belajar lagi di sekolah. Karena dengan virus corona, adik-adik belum bisa belajar di sekolah. Adik-adik masih belajar di rumah dan belum bisa adik-adik tatap muka dengan ibu guru. Nah, jadi adik-adik, pesannya Enci buat adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 18 agar supaya bisa seperti Bapak Paulus, bisa mendoakan orang lain. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa di saat adik-adik berdoa, adik-adik juga tolong doakan orang lain. Enci mau tanya adik-adik, adik-adik sudah bisa berdoa sendiri kan? Mungkin kalau anak-anak yang masih umur 2-3 tahun belum bisa. Tetapi kalau usia TK pasti sudah bisa berdoa. Karena Enci percaya dan Enci tahu anak TK saja sudah diajar berdoa. Nah, apakah adik-adik di rumah bisa berdoa sendiri tanpa dibantu oleh mama dan papa? Misalnya doa mau makan. Apakah adik-adik kalau mau makan lupa berdoa, langsung makan? Atau doa sebelum tidur. Apakah adik-adik kalau malam langsung tidur atau berdoa dulu? Atau doa bangun tidur. Nah, adik-adik juga bisa berdoa. Doanya adik-adik ucapkanlah kalimatnya adik-adik sendiri. Tidak perlu panjang-panjang doanya, karena kalau orang dewasa, kalau sudah mama dan papa boleh panjang-panjang. Tapi kalau masih anak-anak, doanya biar yang singkat-singkat saja. Yang penting anak-anak sudah bisa berdoa dengan bahasanya anak-anak sendiri. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kalau berdoa, doakan juga teman-teman di sekolah minggu, doakan juga teman-teman di sekolah. Enci-enci di sekolah minggu, enci-enci juga sudah rindu adik-adik untuk bertemu. Tetapi karena dengan masih virus corona ini, kita belum bisa bertatap muka langsung. Kita hanya lewat seperti ini, adik-adik nonton enci lewat televisi kah, atau lewat HP adik-adik kah, atau lewat layar di laptop kah. Jadi adik-adik kita juga bersama-sama ya, Enci mengajak adik-adik doakan juga bangsa dan negara kita ini agar supaya bangsa kita virus corona segera hilang, supaya dipulihkan bangsa kita dan kita bisa lagi beribadah di gereja bersama-sama dengan Enci. Demikian cerita Enci pada sore hari ini, dan adik-adik Enci ajak kita akan menyanyi. Mungkin lagu ini ada yang belum tahu ya, tapi Enci mau ajar supaya adik-adik kita menyanyi lagu judulnya Dia Hanya Sejauh Doa. Ya, yang belum tahu boleh ikut pelan-pelan nanti.
di hatimu. Bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Nah, adik-adik, dengar syair lagu ini ya. Tuhan itu tidak jauh dengan adik-adik. Dia selalu mendengar. Dia selalu melihat apa yang menjadi kerinduan dan harapan adik-adik. Jadi, ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan mendengar dan akan mengabulkan doa adik-adik, asal adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan bermain, dengan sikap doa yang benar, dan Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan doa adik-adik di rumah. Demikianlah cerita Enci pada sore hari ini adik-adik. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Shalom. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Enci Vian. Kepada Enci saya persilakan. Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka pada saat ini, Tuhan selalu akan menjaga, melindungi anak-anak kami dari kolom 1 sampai kolom 18. Bapa, Engkau lebih mengenal dan mengetahui keberadaan anak-anak kami. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan tolong berikan mereka kemampuan agar supaya Bapa, setiap anak-anak melakukan kegiatan mereka, baik di rumah maupun kegiatan sekolah mereka, mereka dapat melaksanakan semuanya itu Bapa, dengan penuh sukacita, dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat anak-anak dari kolom 1 sampai kolom 18. Tadi kami sudah bercerita Bapa mengenai Bapak Paulus. Tuhan tolong berikan hikmat kepada anak-anak kami. Walaupun mereka masih kecil Bapa, mereka juga ingin supaya mereka bisa seperti Bapak Paulus. Mereka juga bisa mendoakan teman-teman mereka satu sama dengan yang lain. Mereka juga bisa mendoakan orang tua mereka, kakak beradik mereka. Bahkan mereka juga bisa mendoakan
guru-guru mereka di sekolah mereka masing-masing, dan enci-enci sekolah minggu yang ada di Jemaat Peniel Palu. Bapak tolong agar supaya anak-anak kami bisa belajar untuk mendoakan orang lain seperti Bapak Paulus yang ada di dalam penjara. Tuhan Yesus, tolong berkati kami guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami dapat melayani anak-anak kami dengan penuh sukacita. Tuhan tolong sehatkan kami semua, kuatkan kami Bapa, mampukan kami untuk bisa melayani anak-anak kami seperti pada sore hari ini. Begitu juga kami berdoa buat anak-anak kami. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak kami mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong berikan mereka kesehatan. Tuhan tolong jika mereka diberikan obat, berkati obat yang diberikan kepada mereka. Berkati makanan yang mereka makan, agar supaya lewat semuanya itu, anak-anak kami yang dalam kelemahan, anak-anak kami yang sakit bisa sehat kembali. Mereka boleh kuat Tuhan, boleh disembuhkan dengan pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat orang-orang tua, anak-anak kami dari kolom 1 sampai kolom 18. Tuhan lebih mengenal kepribadian, Tuhan lebih mengenal kehidupan keluarga dari masing-masing orang-orang tua kami, dari anak-anak kami kolom 1 sampai 18. Tuhan tolong berkati pekerjaan mereka masing-masing, baik itu pegawai negeri, wira swasta, atau ibu rumah tangga, atau pekerjaan apa saja Tuhan yang mereka kerjakan untuk kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan tolong memberkati semua agar supaya apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka boleh terpenuhi. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah sekolah, baik itu TK, SD, dan SMP. Saat ini Tuhan, anak-anak kami belum bisa sekolah, belum bisa belajar di sekolah mereka masing-masing. Mereka masih belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong agar supaya anak-anak kami, walaupun mereka belajar di rumah mereka masing-masing, mereka bisa belajar dengan baik Tuhan, dengan tugas yang ibu guru atau bapak guru berikan kepada anak-anak kami. Mereka bisa mengerjakan semuanya itu dengan tugas yang mereka kerjakan. Mereka bisa mendapat nilai yang baik. Tuhan Yesus tolong berkati, berikan selalu anak-anak kami kepintaran, kecerdasan, kemampuan, agar supaya Bapa, selama mereka belajar di rumah, Tuhan akan selalu menyertai dan Tuhan selalu akan memberikan kemampuan buat mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Michael dan Gian yang begitu setia membantu kami dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan, berkati juga kedua teman pelayanan kami ini. Tuhan juga mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka ke depan. Tuhan tolong agar supaya Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan mereka, dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Mungkin mereka punya kerinduan dan harapan untuk ke depan. Tuhan tolong kabulkan dan Tuhan tolong dengarkan doa permohonan mereka. Bapa, selesai ibadah pada sore hari ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Saya dan Enci Olvin akan kembali. Tuhan akan menyertai perjalanan kami agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan sepanjang malam yang akan kami lewati saat ini nanti, Tuhan juga tolong jaga kami, lindungi kami. Begitu juga anak-anak kami dari kolom 1 sampai kolom 18, agar supaya sepanjang malam ini kami boleh istirahat dengan baik. Dan besok pagi Tuhan tolong perkenankan kami dibangunkan dalam keadaan selamat dan diberkati. Ini kami yang bermohon kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya adik-adik,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian. Kita akan mengangkat pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya berdiri ya, tepuk tangan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam lautan. Ku dayung, 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 dayung perahu ke sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam lautan. Ku dayung, 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 dayung perahu ke sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu Sampai minggu depan. jumpa minggu depan.